Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat jumpa kembali di dalam renungan siang pada hari ini. Mari sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami panjatkan jikalau pada siang hari ini kami boleh kembali bersama-sama merenungkan renungan singkat. Meskipun singkat, biarlah makna daripada renungan ini dapat kami ambil manfaatnya, sehingga sangat berguna di dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini Bapak Ibu kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema harta dalam bejana tanah liat, yang akan diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat ke-7 yang demikian bunyinya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara mengenai harta, tentunya kita simpan di tempat yang aman, kecuali harta tanah, bangunan, dan lain-lain. Yang pasti kita mencari tempat yang aman. Tapi Paulus di dalam renungan kita siang ini mengatakan bahwa harta kita disimpan dalam sebuah tempat, yaitu bejana tanah liat. Kita tahu bahwa tanah liat adalah suatu yang dapat mudah rapuh dan pecah. Harta yang kita simpan di tanah liat akan berpotensi pecah dan hancur. Artinya, harta yang kita miliki dari dunia ini hanya bersifat sementara karena bisa hilang dan lenyap. Paulus mau memperbandingkan harta dari tanah liat ini, yang disimpan di tanah liat ini, dengan suatu harta rohani yang luar biasa, yaitu keselamatan yang dianugerahkan Tuhan melalui Yesus Kristus, yang harus Paulus beritakan kepada orang-orang yang belum mengenal keselamatan itu. Kita pun sebagai orang-orang Kristen yang telah mengenal Tuhan dengan baik harus membagikan berita kesenangan itu kepada saudara-saudara kita yang lain. Paulus beritakan kepada orang-orang yang belum menerima keselamatan atau mengalami keselamatan. Walaupun harta rohani tersebut tidak ternilai dengan apapun juga, namun harta rohani tersebut tidak ditempatkan pada tempat yang mudah rusak seperti tanah liat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siang ini kita mau bersama-sama merenungkan bahwa apa yang kita perbuat untuk Kristus yang telah berkorban terlebih dulu buat kita, bukannya kita hendak mencapai harta rohani yang kita kejar, tetapi semuanya itu kita lakukan sekali lagi adalah karena ungkapan syukur bahwa kita telah menerima segala pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, Tuhan mempercayakan kepada Paulus, seorang yang tadinya
banyak membantai orang-orang Kristen. Tetapi satu waktu dibutakan. Dan ketika dia sembuh dari butanya, dia menjadi seorang pengikut Tuhan yang setia. Demikianlah terjadi pertumbuhan dalam diri Paulus, sehingga sungguh-sungguh dia dapat mengabarkan Injil ke negeri-negeri, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa boleh diselamatkan. Memang bukannya suatu hal yang mudah untuk dapat menjadi seorang pekabar Injil. Tentunya seperti zaman Paulus, banyak penderitaan, banyak hinaan, banyak cercaan yang diterima. Tetapi sebagai orang yang telah diberkati oleh Tuhan, dia mendapatkan kekuatan daripada Tuhan sehingga mampu untuk menghadapi segala kesulitan-kesulitan hidup. Tetapi justru segala kesulitan yang dihadapi saat itu adalah merupakan satu pertumbuhan rohani maju dan maju kembali buat Paulus. Sehingga sungguh-sungguh dia dapat membuat satu sejarah di mana orang-orang yang tadinya membenci Paulus pada akhirnya mau mengikut Tuhan sebagai juru selamat atas kesaksian Paulus. Selagi masa ada kesempatan, marilah kita bersama-sama mempergunakan waktu yang Tuhan berikan dengan baik. Apalagi di masa pandemi, banyak orang yang membutuhkan penghiburan, kekuatan daripada Tuhan. Sehingga kita boleh menjadi saluran berkat yang dapat menyampaikan dan menguatkan orang-orang yang membutuhkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tahu ya Tuhan, bahwa kami ingin selalu bersyukur sehingga harta yang kami cari bukan harta duniawi tetapi harta rohani yang memberikan jaminan keselamatan kepada kami. Dan ketika kami telah memilikinya, kami pun boleh membagikannya kepada saudara-saudara kami yang lain, sehingga nama Tuhan lebih dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan atas kekuatan waktu pada hari ini, siang ini. Tuhan berkati kehidupan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat siang Bapak Ibu, sampai jumpa di dalam renungan-renungan yang akan datang. Tuhan memberkati.